Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara Lomba Liga Bahasa dan Sastra, serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Taruni Remaja Dea Marta Milinia akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Muda dalam Mewujudkan Bahasa Indonesia yang Mendunia. Hadirin Dewan Juri yang saya hormati. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki bahasa resmi dan juga bahasa pemersatu bangsa yang dikenal dengan Bahasa Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, terciptalah konstitusi yang meresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional setelah kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 tertuang ketetapan yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Saat ini tidak sedikit ahli bahasa beranggapan bahwa bahasa Indonesia berpotensi sangat besar menjadi bahasa dunia atau bahasa yang dipakai pada forum-forum internasional. James Collins selaku ahli linguistik Amerika Serikat bahkan memperlihatkan sungguh potensialnya bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia diamati dari sejarahnya. Wikipedia berbahasa Indonesia dilansir dari Kementerian Luar Negeri menduduki posisi ke-25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di seluruh dunia. Setelah bahasa Mandarin dan Jepang, Indonesia berada pada peringkat ketiga di tingkat Asia. Berdasarkan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, bahasa Indonesia ditargetkan sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sejauh ini telah ada 6 bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Mandarin, Inggris, Arab, Rusia, Prancis, dan Spanyol. Sehingga pada tahun 2045, Kemendikbud juga menargetkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi PBB. Pertanyaannya, akankah bahasa Indonesia mampu menjadi pilihan selanjutnya? Beberapa fakta yang mengindikasikan bahasa Indonesia cukup populer di negara luar diantaranya. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa favorit keempat di Australia dan bahasa resmi kedua di Vietnam. Mengacu dari hal tersebut, tidak diragukan betapa besar potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa yang mendunia. Masyarakat Indonesia yang saya muliakan, akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan warganya jika keberhasilan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat diraih. Ketika melakukan diplomasi kebudayaan, dapat mempermudah Indonesia menarik lebih banyak investor asing dan wisatawan asing. Selain beragam keuntungan lain yang diperoleh, di dunia internasional juga akan mencerminkan citra positif Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pemilik dan penutur asli bahasa Indonesia harus bisa mengoptimalkan potensi dan lebih bersikap positif, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional guna memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai milik dan jati diri bangsa Indonesia. Rasa peduli dan percaya diri pemilik bahasa Indonesia terhadap bahasanya sendiri menjadi pokok utama pembahasan ini. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat kita kurang menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ada yang belum mengetahui beberapa kosakata, bahkan tidak mengerti bagaimana caranya menggunakan bahasa Indonesia yang baku.
dengan dalih takut atau malu dianggap terlalu kaku, sehingga kita tidak mempraktekkan bahasa Indonesia dengan benar. Kita lebih mengutamakan istilah-istilah dalam bahasa asing ataupun istilah-istilah alay. Yang lebih mengkhawatirkan, anak-anak Indonesia masa kini sebagian di antara mereka tidak mampu menguasai bahasa Indonesia dengan beralih menjadi penutur yang fasih berbahasa asing. Benar adanya, bukan suatu kesalahan menguasai bahasa asing. Namun alangkah baiknya kita sebagai warga negara yang terlahir dan dibesarkan di Indonesia berkewajiban mengutamakan bahasa Indonesia. Tidak hanya digunakan di lembaga pendidikan, sebaiknya bahasa Indonesia juga digunakan dalam aktivitas sehari-hari lainnya. Agar bisa berbahasa Indonesia yang benar, Yus Badudu selaku pakar bahasa Indonesia mengatakan, pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia harus diperdalam dengan banyak membaca dan memahami serta mendengarkan penuturan bahasa yang teratur. Masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Rasa kebanggaan terhadap bahasa dicerminkan dengan sikap positif penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap positif ini menopang pelestarian bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Perlu kita ingat, politisi dan pekerja di badan bahasa bukan hanya penentu masa depan bangsa dan bahasa Indonesia, tetapi juga kepercayaan diri dan kemantapan penutur bahasanya. Mari kita bersama memupuk kebanggaan dan mewujud nyatakan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mendunia. Dimulai dari diri kita pribadi mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia. Mengutip slogan dari Badan Bahasa, mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Semoga pengetahuan ini menciptakan kesadaran bagi kita semua. Selamat berkarya untuk insan yang berkualitas dalam mewujudkan generasi emas yang cinta bahasa Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.